Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Vinky Nurbarokah. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Bojonegoro. Dan di sini saya akan membuat video edukasi tentang penyakit diare untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah ILC dengan dosen pengampu Bapak Narsudalhar M. Kep. Mari tonton videonya sama-sama. Diare itu apa sih? Jadi, seorang manusia bisa dikatakan diare ketika dia buang air besar dengan konsisten, lembek atau cair, bahkan bisa berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, yaitu 3 kali dalam sehari atau bisa lebih. Dua faktor yang menjadi penyebab penyakit diare. Yang pertama yaitu faktor perilaku dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab diare yaitu adalah faktor perilaku. Salah satu contoh adalah ketika seorang ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, tapi justru memberikan makanan pendamping yang membuat bayi itu kontak langsung dengan kuman. Selain itu, penggunaan botol susu ternyata juga terbukti meningkatkan resiko terkena penyakit diare. Makanya ibu-ibu di rumah harus hati-hati. Sedangkan penularannya sendiri yaitu melalui makanan dan minuman yang sudah tercemar oleh kuman yang akhirnya kita makan tanpa kita ketahui, itulah yang menjadi penyebab penyakit diare. Berdasarkan lama waktu diare dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut adalah diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, sedangkan diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Sedangkan berdasarkan masalahnya, diare terbagi menjadi dua jenis, yaitu diare berdarah dan kolera. Sedangkan kalau untuk dehidrasi dalam diare dibedakan menjadi 3, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Ciri-ciri dari seseorang yang mengalami diare tanpa dehidrasi yaitu keadaannya baik dan segar, matanya tidak cekung, dan keinginan minumnya itu nggak ada, jadi nggak haus. Dan yang seperti itu, diarenya bisa cepat sembuh. Sedangkan keadaan seseorang yang sedang diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, itu lebih rewel, matanya cekung, ingin minum terus, dan kembali ke keadaan normalnya itu lebih lambat. Dan seseorang yang terkena diare dengan keadaan dehidrasi berat, maka dia akan lebih merasa lesu, lunglai, lemas, bahkan tidak sadarkan diri, dengan mata tidak cekung, tidak ingin minum, dan kembali ke keadaan normal itu dengan sangat lama. Sedangkan terapi yang bisa dilakukan ketika kita mengalami diare atau orang di sekitar kita mengalami diare, yaitu yang pertama, beri cairan lebih banyak dari biasanya, karena itu penting. Dan yang kedua, berikan zinc. Dan yang ketiga, berikan makanan untuk mencegah kekurangan gizi dalam tubuh seseorang yang mengalami diare tersebut. Antibiotik selektif juga penting. Selain itu, berikan nasihat kepada seseorang yang terkena diare atau edukasi tentang diare itu agar tidak terjadi lagi dan bisa mencegahnya. Memberikan cairan lebih banyak dari biasanya ketika seseorang mengalami diare. Contohnya, ketika bayi mengalami diare, maka seorang ibu harus memberikan ASI terus-menerus dengan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Selain itu, bisa juga memberikan kuah dari sayuran atau membuat oralit, sehingga bisa diminumkan itu oralitnya ke sang bayi atau anak yang mengalami diare.
Selain itu, pemberian zinc juga sangat penting. Berikan zinc selama 10 hari berturut-turut kepada penderita diare walaupun dia sudah tidak mengalami diare. Sedangkan pemberian antibiotik selektif itu hanya digunakan pada seseorang yang mengalami diare berdarah atau kolera ya. Dan ini juga tidak kalah penting, yaitu nasihat ibu. Nasihat ibu menjadi hal yang paling penting ketika seseorang mengalami diare. Contohnya yaitu ibu yang menasihatinya untuk mau dibawa ke dokter, periksa ke puskesmas sehingga diare bisa cepat teratasi. Selain itu juga menasihati untuk minum obat. Intinya nasihat ibu itu adalah hal yang paling penting dan menurut saya pribadi sangat dibutuhkan ketika seorang anak itu mengalami penyakit diare ini. 1. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan hingga 2 tahun. 2. Memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur. Dan yang terpenting yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah. Mau sebelum makan, sesudah makan, sebelum minum, sesudah minum, mau buang air kecil dan setelah buang air kecil, sebelum buang air besar dan sesudah buang air besar, sudah buang sampah, atau kita mau memegang apun sudah dari luar rumah. Intinya cuci tangan itu adalah hal yang paling penting. Itu tadi adalah edukasi tentang penyakit diare dari saya Adinda Vinky. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komennya yang baik-baik aja, ingat. Dan sekian dari saya. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.